Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai internal audit. Kelompok 4 sendiri beranggotakan Siva Hera Sega, saya sendiri Tiffany Chandra Adjani, Anita Jacesa, Muhammad Ilhan, Arif Ahmad, Muhammad Praba, Yakub Faida, dan Talita Nahda. Materi khususnya akan dibacakan oleh Pak Muhammad Praba. Baik, terima kasih. Resource Based View atau RBV adalah manajemen bisnis atau alat yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang tersedia untuk sebuah perusahaan. Prinsip dasar dari RBV adalah bahwa dasar untuk menggunakan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan terletak terutama dalam penerapan sumber daya berharga di perusahaan. RBV berpendapat bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Next. Proses pelaksanaan audit internal memberikan lebih banyak kesempatan bagi peserta untuk memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka sesuai dengan seluruh organisasi. Ini adalah manfaat besar karena manajer karyawan berkinerja lebih baik ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka mengenai area dan aktivitas perusahaan lain. Di sini, the process of performing an internal audit itu melibatkan manajer perwakilan dan karyawan dari perusahaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan mereka membutuhkan informasi tentang manajemen perusahaan, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi atau operasional, research dan development, serta sistem informasi manajemen. Ini bermanfaat besar karena manajer dan karyawan berkinerja lebih baik ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi kegiatan perusahaan. Next. Di Resource Based View, sumber daya internal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yang mencakup semua. Dan yang pertama itu ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini mencakup semua pabrik dan peralatan, lokasi, teknologi, bahan mentah, dan mesin. Yang kedua, dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi seluruh pegawai, pelatihan, pengalaman, kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dan yang terakhir, dari sumber daya organisasi, ini termasuk struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek dagang, hak cipta, database, dan sebagainya. Sumber daya perusahaan dapat berwujud seperti tenaga kerja, modal, tanah, pabrik, dan peralatan. Atau sumber daya tidak dapat berwujud, seperti budaya, pengetahuan, ekuitas merek, reputasi, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada integrating starting culture, jadi setiap sistem punya budaya organisasi yang unik yang akan berdampak pada kegiatan perencanaan strategisnya. Budaya organisasi sendiri adalah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi ketika organisasi belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal dan yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami pikiran dan rasakan. Cuma ada hambatan juga dalam organisasi ini karena perusahaan itu pernah melakukan suatu budaya dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana itu berhasil di masa lalu, kemungkinan perusahaan itu akan menerapkan di penyelesaian masalah berikutnya. Padahal kan belum tentu budaya organisasi itu dapat terus laras dengan perkembangan zaman itu. Jadi itu hambatannya. Selanjutnya. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terdiri dari 5 kegiatan dasar, pertama perencanaan, pengorganisasian, memotivasi, staf, dan pengendalian. Selanjutnya. Jadi perencanaan itu terdiri dari semua manajerial itu, kegiatan yang berkaitan dengan persiapan untuk masa depan perusahaan, mulai dari peramalan, penetapan tujuan, perancangan strategi, dan mengembangkan kebijakan. Dan yang kedua ada
pengorganisasian yang mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan wewenang seperti desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, tentang kendali, koordinasi, desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Dan yang ketiga itu memotivasi tadi itu melibatkan upaya yang diarahkan untuk membentuk perilaku manusia. Jadi topik khususnya itu kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, modifikasi, perilaku, pendelegasian wewenang, dan yang lainnya. Yang keempat ada staffing, itu mengacu pada aktivitas sumber daya manusia seperti administrasi pengupahan dan penggajian, tunjangan karyawan, wawancara, perekrutan pekerja, pemecatan pekerja, melakukan pelatihan, pengembangan, manajemen, keselamatan karyawan, dan hubungan serikat pekerja. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling, itu mengacu pada semua kegiatan manajerial yang diarahkan untuk memastikan bahwa hasil aktual konsisten dengan hasil yang telah direncanakan di awal. Bidang utama ini menjadi perhatian termasuk kontrol kualitas, pengendalian keuangan, pengendalian penjualan, pengendalian persediaan, pengendalian biaya, dan analisis varian. Selanjutnya yaitu manajemen audit checklist of question. Yang pertama, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis? Yang kedua, apakah tujuan dan sasaran perusahaan dapat diukur dan dikomunikasikan dengan baik? Ketiga, apakah manajer di semua tingkat hierarkis merencanakan secara efektif? Yang keempat, apakah manajer mendelegasikan wewenang dengan baik? Yang kelima, apakah struktur organisasi sesuai? Yang keenam, apakah deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan jelas? Yang ketujuh, apakah moral karyawan tinggi? Yang kedelapan, apakah pergantian karyawan dan ketidakhadiran rendah? Yang terakhir, apakah mekanisme penghargaan dan kontrol organisasi efektif? Next. Marketing. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk produk dan layanan. Ada 7 fungsi dasar pemasaran, yaitu analisis pelanggan, menjual produk dan layanan, perencanaan produk dan layanan, harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis biaya atau manfaat. Next. Marketing audit checklist of question. Apakah pemasaran tersegmentasi secara efektif? Kedua, apakah pangsa pasar perusahaan telah meningkat? Yang ketiga, apakah perusahaan melakukan riset pasar? Yang keempat, apakah kualitas produk dan layanan pelanggan bagus? Yang kelima, apakah produk dan layanan perusahaan dihargai dengan tepat? Yang keenam, apakah perusahaan memiliki strategi promosi, periklanan, dan publisitas yang efektif? Yang ketujuh, apakah manajer pemasaran perusahaan memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai? Dan yang terakhir, apakah kehadiran internet perusahaan sangat baik dibandingkan dengan pesaing? Next. Selanjutnya yaitu ada finance and accounting. Adalah suatu cara pengukuran, pemrosesan, dan komunikasi informasi keuangan tentang bisnis atau organisasi di suatu perusahaan. Ini yaitu ada akuntansi dasar dan akuntansi tingkat awal di mana kita bisa melakukan beberapa hal seperti merekam, meringkas, dan menganalisis transaksi sehari-hari dari bisnis tertentu di sesuatu perusahaan. Dan pada akhirnya kita akan mengetahui tentang posisi keuangan suatu bisnis atau organisasi dengan menyusun laba atau rugi dan neraca bisnis pada tahun tertentu. Selanjutnya yaitu ada finance atau accounting fungsinya. Menurut James Van Hoor, fungsi keuangan akuntansi terdiri dari 3 keputusan. Yang pertama ada keputusan investasi, yang kedua keputusan pembiayaan, yang ketiga keputusan dividen.
Yaitu selanjutnya ada financial ratio. Rasio keuangan atau rasio akuntansi adalah besaran relatif dari dua nilai numerik yang diambil dari laporan keuangan suatu perusahaan. Sering digunakan dalam akuntansi, ada banyak rasio standar yang digunakan untuk mencoba mengevaluasi kondisi keuangan secara keseluruhan dari suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada production atau operation. Selanjutnya ada analisis rasio finansial. Keuangan analisis rasio adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan di bidang investasi, pembiayaan, dan dividen. Karena area fungsional dari bisnis sangat terikat erat, rasio keuangan dapat menandakan kekuatan atau kelemahan dalam aktivitas manajemen, pemasaran, produksi. Rasio keuangan sama-sama berlaku dalam organisasi profit dan non-profit. Next. Selanjutnya ada production atau operation. Fungsi produksi atau operasi dari suatu bisnis terdiri dari semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi atau operasi berurusan dengan input transformasi dan output yang bervariasi di seluruh industri dan pasar. Operasi manufaktur berubah atau mengubah input seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, mesin, dan fasilitas menjadi barang jadi dan jasa. Sejauh mana output pabrik mencapai output potensialnya disebut utilisasi kapasitas, variabel strategis utama. Semakin tinggi utilisasi kapasitas, semakin baik. Jika tidak, peralatan dapat menganggur. Next. Selanjutnya ada internal dan external research. 4 pendekatan untuk menentukan alokasi anggaran penelitian dan pengembangan umumnya adalah yang pertama, membiayai proposal proyek sebanyak mungkin. Yang kedua, menggunakan presentasi penjualan metode. Yang ketiga, penganggaran tentang jumlah yang sama yang dikeluarkan pesaing untuk R&D, atau yang keempat, memutuskan beberapa banyak produk baru yang berhasil dibutuhkan dan bekerja mundur untuk memperkirakan yang dibutuhkan investasi R&D. Kekuatan atau kemampuan dan kelemahan atau keterbatasan R&D dapat memainkan peran dalam perumusan strategi dan implementasi strategi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja hadiah masuk dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi yang efektif mengumpulkan, mengkode, menyimpan, mensintesis, dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga menjawab pertanyaan operasional dan strategis yang penting. Next. Mengelola data konsumen yang banyak. Intinya, mengetahui lebih banyak tentang siapa yang bukan pelanggan Anda dan mengapa. Mungkin sama atau lebih penting daripada mengetahui tentang pelanggan Anda. Pemetaan persepsi dan penskalaan multidimensi lebih banyak digunakan untuk mengeksplorasi pola outlier. Next. Audit sistem informasi manajemen. Pertama, apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan? Kedua, apakah posisi Chief Information Officer atau Direktur Sistem Informasi di perusahaan ada? Ketiga, apakah data dalam sistem informasi diperbarui secara berkala? 4. Apakah manajer dari semua area fungsional perusahaan memberikan masukan untuk informasi? 5. Apakah ada kata sandi yang efektif untuk masuk ke sistem informasi perusahaan? 6. Apakah ahli strategi perusahaan akrab dengan sistem informasi perusahaan saingan? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada siklus perencanaan keuangan. Yang ketujuh, apakah sistem informasi user-friendly? Yang kedelapan, apakah lokakarya pelatihan komputer disediakan untuk pengguna sistem informasi? Yang kesembilan, apakah semua pengguna sistem informasi memahami keunggulan kompetitif yang diinformasikan? Dan yang kesepuluh, apakah sistem informasi perusahaan terus ditingkatkan dalam konten dan keramahan pengguna? Next.
Yang pertama, apakah sistem informasi perusahaan terus ditingkatkan dalam konten dan keramahan pengguna? Analisis rantai nilai mengacu pada proses di mana perusahaan menentukan biaya yang terkait dengan kegiatan organisasi dari pembelian bahan baku untuk manufaktur produk untuk memasarkan produk tersebut. Analisis rantai nilai bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan berbiaya rendah atau keunggulan disfaktur ada di mana saja di sepanjang rantai nilai dari bahan mentah hingga aktivitas layanan pelanggan. Next. Pembandingan. Benchmarking adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan apakah analisis rantai nilai perusahaan kompetitif dibandingkan dengan pesaing dan dengan demikian kondusif untuk menang di pasar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Matriks evaluasi faktor internal. Langkah ringkasan dalam melakukan audit manajemen strategis internal adalah dengan menyusun matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Alat perumusan strategi ini merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama di area fungsional bisnis dan juga menyediakan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan di antara area tersebut. Penilaian intuitif diperlukan dalam mengembangkan matriks IFE, sehingga penampilan pendekatan ilmiah tidak boleh ditafsirkan sebagai teknik yang kuat. Pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang disertakan lebih penting daripada angka sebenarnya. Next. Matriks IFE dapat dikembangkan dalam 5 tahap. Yang pertama, membuat daftar faktor internal utama yang diidentifikasi dalam proses audit internal. Tahap kedua, memberikan bobot yang berkisar dari 0,0 hingga 1 untuk setiap faktor. Tahap ketiga, memberikan peringkat 1 hingga 4 untuk setiap faktor utama, menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili faktor utama. Kelemahan terdapat pada peringkat 1, kelemahan kecil peringkat 2, kekuatan kecil peringkat 3, dan kekuatan utama peringkat 4. Tahap 4. Kalikan bobot masing-masing faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot untuk setiap variabel. Tahap 5. Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan total skor tertimbang untuk organisasi. Berikut adalah studi kasus terkait matriks IFE dalam Nestle di India. Hasil analisis IFE diperoleh melalui sejumlah indikator kekuatan dan kelemahan. Peringkat dalam matriks ini mengacu pada tingkat kuat atau lemahnya masing-masing faktor. Peringkat berkisar dari 4 hingga 1, di mana 4 berarti kekuatan utama, 3 kekuatan kecil, 2 kelemahan kecil, dan 1 kelemahan utama. Kekuatan hanya dapat menerima peringkat 3 dan 4, sedangkan kelemahan 2 dan 1. Seperti bisa dilihat pada tabel ini, dalam tabel tersebut dipisahkan dengan yang memiliki rating 4 yang memiliki kekuatan utama dan rating 3 dan 3 lainnya ini dipisahkan karena dia hanya memiliki rating 1. Di mana strength ini terdapat inovasi produk yang weight-nya 12% dan rating-nya 4. Di mana ini merupakan kekuatan utama dari perusahaan ini. Dan mencari weight score ini sendiri adalah dengan cara 12% dikali 4, sehingga menghasilkan hasil 0,48. Begitu juga hingga ke bawah ini, dan penjumlahan weighted score dapat ditarik dari semua aspek ini dan menghasilkan skor 2,96. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?